perkenalkan, nama saya Andriani, saya dari Universitas Kristen Indonesia, Prodi Pendidikan Kimia. Baik, di video saya yang pertama ini saya akan membahas tentang minyak bumi. Nah, apa sih kegunaan minyak bumi itu dan pengolahan minyak bumi itu seperti apa sih? Mari simak video saya yang berikut. Minyak bumi, di sini kita akan membahas penggunaan minyak buminya, cara pemanfaatannya, serta dampak yang terjadi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu komponen minyak bumi, proses terjadinya, 3. Pengolahan minyak bumi, yang keempat bensin, yang kelima produk hasil pengolahan dan manfaatnya, serta dampak pengolahan. Nah, yang pertama di sini ada komposisi minyak bumi, di mana hidrokarbon dibagi lagi atas beberapa, yaitu ada neptena atau sikloalkana. Neptena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap pada karbonnya. Yang kedua, parafin atau alkana. Parafin adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung rantai lurus atau bercabang yang molekulnya hanya terdiri atas atom karbon dan hidrogen. Nah, di sini ada jenis senyawa, presentasi, serta kandungan senyawanya. Yang pertama itu ada hidrokarbon, presentasinya lebih tinggi, yaitu 90-99%. Senyawanya alifatik jenuh, aromatik, dan sikloalkana. Yang kedua ada belerang, presentasinya 0,7-7%. Itu kandungannya tioalkana, alkanatiol. Yang ketiga nitrogen, presentasinya 0,01-0,9%. Kandungannya ada virol atau C4H5N. Yang keempat ada oksigen, presentasinya 0,01-0,4%. Kandungan senyawanya asam karboksilat. Sedangkan jenis senyawa organologam itu tidak terlihat presentasinya karena dia sangat kecil, tapi kandungan senyawanya itu ada logam nikel. Kemudian ada aromatik, yaitu hidrokarbon yang tidak tersaturasi memiliki satu atau lebih cincin planar karbon 6 atau cincin benzena. Yang terakhir ada aspaltena atau sisa-sisa. Ini tabel tadi kita sudah bahas di slide yang tadi. Yang kemudian ada unsur kimia. Nah, di sini ada komposisi elemental minyak bumi. Ada komposisinya serta presentasinya masing-masing. Penjelasannya itu, oksigen terbentuk karena kontak yang cukup lama antara minyak bumi dengan atmosfer di udara. Kandungan nitrogen terbanyak terdapat pada fraksi titik didih tertinggi. Kemudian kandungan belerang yang sangat tinggi. Yang terakhir itu ada unsur lain, itu logam-logam seperti besi, tembaga, terutama nikel dan vanadium. Yang kedua itu ada proses terjadinya minyak bumi. Terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganik jutaan tahun yang lalu di dasar laut yang tertimbun oleh endapan pasir
lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun, dan dapat mendapatkan tekanan serta panas bumi secara alami. Dan persamaan proses tersebut, bakteri pengurai merobek senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon, sehingga terbentuk minyak bumi. Proses terjadinya minyak bumi. Yang pertama, pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. Yang kedua, minyak bumi terbentuk melalui proses yang sangat lama. Oleh karena itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Yang terakhir, pengolahan minyak bumi yang tidak tepat dan konsumsi bahan bakar minyak yang tidak terkendali mengakibatkan Indonesia yang dahulu pengekspor saat ini menjadi pengimpor minyak bumi. Yang ketiga, pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi ini dengan minyak mentah berwujud cair kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Nah, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Di sini ada tabelnya serta tahap-tahapannya. Tahapan pertama itu proses distilasi atau penyuntingan minyak bumi. Memanaskan minyak bumi pada suhu 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi di mana akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Kemudian komponen titik didih lebih tinggi akan tetapi berupa cairan yang turun. Titik didih lebih rendah akan menguap dan naik melalui sungkup yang disebut sungkup gelembung. Kemudian, semakin ke atas maka suhu semakin rendah, sehingga komponen titik didih lebih tinggi naik akan mengembun dan terpisah. Komponen titik didih lebih rendah akan terus naik demikian seterusnya, sehingga komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen yang pada suhu kamar berupa gas. Kemudian ada tahap keduanya, yaitu ada cracking, pemecah. Terdapat 3 cara, yaitu cara panas, cara katalis, dan dengan hidrogen. Yang kedua itu ada ekstraksi, adalah membersih produk dengan pelarut. Yang ketiga, kristalisasi adalah pemisah produk melalui titik cair. Yang keempat, treating adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Yang kelima ada blending, adalah proses percampuran bahan-bahan aditif. Yang keempat itu ada bensin. Nah, bensin ini bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Beberapa penjelasan, bensin merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung senyawa hektane dan isoktan. Umumnya adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan, bilangan yang menunjukkan jumlah isoktan dalam bensin. Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Pertamina meluncurkan produk bensin ke pasaran dengan 3 nama, yaitu Premium dengan bilangan oktan 80 sampai 88. Yang kedua, Pertamax dengan bilangan oktan
91 sampai 92. Yang ketiga, Pertamax Plus dengan bilangan oktan 95. Yang keempat, baru-baru ini muncul Pertalite yang merupakan hasil percampuran bahan bensin dan Pertamax, serta penambahan zat aditif EcoSafe untuk meningkatkan angka oktan menjadi 90, sehingga mesin bertambah halus. Pertalite adalah penengah premium dan Pertamax. Yang kelima ada proses hasil olahan. Produk hasil pengolahan dan manfaatnya: liquefied natural gas dan liquefied petroleum gas digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri. Yang kedua, naphtha atau petroleum ether biasanya digunakan sebagai pelarut dalam industri. Yang ketiga, gasolin atau bensin biasa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, kerosin atau minyak tanah sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga dan bahan baku pembuatan bensin melalui proses cracking. Yang kelima, minyak solar atau minyak diesel digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel pada kendaraan bermotor seperti bus, truk, kereta api, dan traktor sebagai bahan baku pembuatan bensin melalui proses cracking. Yang keenam, minyak polumas biasanya digunakan untuk lubrikasi mesin-mesin. Yang ketujuh itu ada residu minyak bumi yang terdiri 1. Parafin digunakan dalam proses pembuatan obat-obatan, kosmetik, tutup botol, industri, tenun-menenun, korek api, lilin batik. Yang kedua itu digunakan sebagai pengeras jalan raya. Yang keenam ada dampak pengolahan. Dampak pengolahannya itu dibagi atas beberapa. Yang pertama ada karbon monoksida adalah gas beracun yang dapat mengganggu kerja hemoglobin dalam tubuh dan dapat berujung pada kematian. Karbon atau jelaga jika terhirup akan merusak pernafasan. Gas nitrogen dalam kadar tinggi akan mengiritasi mata. Kemudian karbodioksida akan menimbulkan pemanasan global karena gas rumah kaca. Yang terakhir, gas nitrogen, gas rumah kaca yang akan memperparah pemanas global. Halo adik-adik. Nah, itulah video kita yang pertama. Semoga video itu bisa bermanfaat buat adik-adik dan tunggu video berikutnya ya. Terima kasih.